Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Good morning, Miss. Waalaikumsalam I'm warahmatullahi Miss. wabarakatuh. Good morning, Miss. I'm good. Alhamdulillah. Saya harap kalian tetap bersemangat untuk belajar hari ini ya. Before we begin our lesson, let's pray together. Pray begin. Amin. Thank you guys. Oke. Hari ini kita belajar tentang recount text. Recount text yaitu dengan topik vacation experiences. So, so learning objective. By the end of this lesson, students will be able to identify the generic structure of a recount text, use appropriate vocabulary to talk about vacation experiences, tell a vacation story using simple past tense, and speak confidently and fluently in front of the class. Okay, guys. Now, let's look at this picture. Can you tell me what did you go there, guys? And kalian pernahkah liburan bersama keluarga atau bersama teman-teman? Contohnya ke Candi Borobudur atau ke tempat-tempat liburan lainnya yang biasa kalian datangi. Oke, hari ini kita belajar tentang recount text dengan fokus skill yaitu speaking dan juga topik vacation experiences. Jadi, apa sih recount text itu? What is a recount text? The definition is recount text is a text that tells about past events or experiences in chronological order. Jadi, recount text itu merupakan teks yang menjelaskan tentang kejadian atau sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu atau menceritakan sebuah pengalaman yang sudah kita lakukan di masa lalu gitu. Dengan chronological order ataupun dengan kronologi yang sudah tersusun. Kemudian social function atau fungsi dari recount text adalah to retell past experiences or events for informing or entertaining listeners. Jadi tujuan dari recount text adalah untuk menceritakan kembali atau mengulas kembali pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan di masa lalu atau kejadian yang sudah kita lakukan di masa lalu untuk memberikan informasi atau mengabarkan kepada pendengar. Next. Jadi, so, generic structure and language features of recount text. Pada recount text ini, generic structure-nya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah orientation yang terdiri dari introduce atau perkenalan. Di dalam introduce ini terkait terdiri dari who, siapa, where, di mana, when, atau kapan. Jadi pada introduce atau pada perkenalan di recount text ini menjelaskan tentang bagaimana kita cerita pengalaman yang kita lakukan di masa lalu, terus kemudian gimana, kapan, begitu. Selanjutnya adalah events. Tell the events in chronological order, use first, then, after, that, finally. Yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa pada recount text ini terdapat chronological order atau dijelaskan secara berurut. Pada kronologi kejadian, sini menggunakan kata first, then, after, that, finally untuk sebagai penghubung dari cerita tersebut. Yang terakhir adalah reorientation atau mengulas kembali cerita tersebut. End the story by giving feelings, opinions, and conclusion. Jadi pada di akhir di konteks ini dijelaskan tentang perasaan, pendapat pribadi, dan juga kesimpulan dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Selanjutnya ada language features. Yang pertama adalah simple past tense. Contohnya, went, visited, stayed, enjoy, played, traveled. Jadi pada recount text, karena ini merupakan menceritakan kembali atau retell the story or experiences, menggunakan simple past tense atau
grammar yang sudah terjadi di masa lalu. Di sini dicirikan ditandai dengan ed di ujung setiap kata kerjanya. Kemudian yang kedua ada time expression, yaitu uh, yaitu yang menunjukkan waktu. Pertama adalah last holiday, contohnya last week, yesterday, 2 months ago. Kemudian ada 2 years ago, itu bisa digunakan pada recount text. Jadi ini mencirikan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi di masa lalu. Yang terakhir adalah time time connection, yaitu dicirikan dengan first, next, then, after that, and finally. Selanjutnya, di sini setelah saya jelaskan beberapa contoh generic structure dan language features yang digunakan pada recount text. Di sini terdapat contoh dari penggunaan recount text. Di sini saya akan bacakan ya guys, kemudian kita akan bedah bersama-sama. My vacation. Last holiday, I went to Bandungan with my family. We went there by car and stayed for 1 day. First, we visited a flower garden and took many pictures. Then we had lunch at a local restaurant. After that, we bought some souvenirs before going home. I felt very happy because I spent a wonderful time with my family. It was a memorable vacation. Di sini terlihat jelas ya bahwa banyak penggunaan language features yang sudah saya jelaskan tadi seperti simple past tense, kemudian time connection dan juga time expression. Contohnya di sini ada generic structure yaitu orientation, yaitu di kalimat pertama last holiday I went to Bandungan with my family. Dan di sini juga terdapat kata last holiday. Ini dicirikan bahwa kejadian ini sudah terjadi di masa lalu. Kemudian yang kedua, first we visited a flower garden and took many pictures. Di sini pada kalimat kedua, pada kalimat ketiga dan keempat, di sini terdapat generic structure yaitu yaitu events atau menceritakan bahwa cerita tersebut dikronologikan gitu. Di sini dicirikan terdapat kata first, kemudian after that, dan juga then. Yang terakhir adalah I felt very happy. Di sini generic structure-nya adalah reorientation atau mengungkapkan dari pendapat, kemudian opinion, kemudian conclusion gitu. It was a memorable vacation. Ini termasuk ke dalam conclusion dari pengalaman yang sudah kita lakukan di masa lalu. Oke guys, setelah saya jelaskan tentang definisi, kemudian penggunaan dan juga grammar, language feature, dan contoh dari recount text, di sini yang bisa kita lihat recount text ini cukup mudah ya guys, dan biasa kita lakukan sehari-hari. Kalau di Indonesia itu kita biasa menceritakan ke teman, seperti kemarin aku pergi sama keluargaku ke Bandung. Kita pergi selama 3 hari. Jadi sebenarnya itu recount text itu sudah biasa dipakai sehari-hari. Setelah saya jelaskan, sini kita masuk ke dalam speaking activity. Jadi saya akan meminta 2 murid untuk menceritakan pengalamannya berupa recount text gitu ya, bentuknya dalam recount text. Sini akan saya tanyakan kepada Tanjar Akarin pada speaking card. Di sini saya akan tanya, Arin, where did you go on your last summer vacation? Can you tell us, Arin? Yes, Miss. This is a story of my last summer vacation. Last summer, I went to Yogyakarta with my family. We stayed there for 4 days. It was my first time visiting the city, so I was very excited. During the trip, we visited Borobudur Temple, Malioboro Street, and Parangtritis Beach.
We also tried traditional foods like gudeg and bakpia. And I took many photos because every place was beautiful. I really enjoy my vacation in Yogyakarta. It was a memorable trip, and I hope I can visit the city again someday. Wow, thank you, Arin. It was a very amazing and also a very pengalaman yang menyenangkan sekali ya, liburan bersama ke Yogyakarta. Kemudian setelah dari pengalaman dari Arin, saya akan tanya ke Diana. Diana, who did you go with on your last vacation? Can you tell us, Diana? Okay, Miss. Wonderful vacation with my family last summer. I went on a vacation with my parents, my older brother, and my cousin. We decided to spend our holiday together because everyone was free. We visited a beach, played in the sand, swim in the sea, and had a picnic. We laughed, talked, and took many family pictures. Spending time together made the vacation even more enjoyable. It was one of the happiest memory of my life. I feel grateful to create a beautiful memory with my family. Wah, thank you, Diana. This is another beautiful story, vacation with family ya, guys. Jadi dari kisahnya Tanzar, Aktarin, dan juga Diana di sini dijelaskan bahwa mereka sama-sama pergi liburan bersama keluarga. Di sini juga dari cerita yang sudah dijelaskan bahwa terdapat terdapat language features dan juga generic structure yang digunakan pada recount text. Oke, guys. Oke, setelah dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, dari definisi, kemudian generic structure, dan juga language features, contoh, dan tadi ada beberapa pengalaman yang sudah diceritakan oleh teman-teman kita. Selanjutnya, untuk tugas minggu depan, saya akan meminta kalian untuk membuat video sekitar 2 menit untuk menjelaskan tentang vacation experiences lagi. Di video ini sudah termasuk direct structure context ya guys, yaitu orientation, events, dan reorientation. Dan juga jangan lupa dimasukkan tentang perasaan kalian tentang liburan yang sudah kalian lakukan nih. Durasinya 2 menit, kemudian jangan lupa menggunakan simple past tense ya guys, karena ini bentuknya adalah past atau yang sudah terjadi. Dan saya minta untuk videonya ini disubmit sebelum meeting selanjutnya di Google Drive. Nanti saya akan kirimkan link Google Drive-nya. Oke guys. Oke, thank you guys for attention today and a very mindful and also amazing story. Jadi dari kesimpulan yang kita bisa simpulkan dari pembelajaran hari ini, di konteks merupakan teks yang menceritakan atau mengulas kembali pengalaman yang sudah kita lakukan di masa lalu. Dan terdapat banyak penggunaan language features di dalamnya ya guys, tadi yang sudah saya jelaskan. Dan ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, jadi tidak terlalu sulit untuk diulas kembali. Oke guys, jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya sebelum pertemuan di minggu depan. Thank you guys for attention today, and don't forget to submit your homework, and see you next week guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.